Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin, saya Akbar Syah dari Lab Research SAG dan kebetulan juga jadi panitia buat sertifikasi ini gitu. Nah, untuk di breakout room ITSM ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang sertifikasi ITSM yang bakalan nanti kita ujikan gitu, nanti kita ambil gitu ya. Nah, jadi di sini kita udah ada dua materinya buat mentornya itu. Ada Bang Torik Bar, dan Kak Widya Febriani dari SAG tahun lalu gitu. Alhamdulillah berdua sudah lulus ya. Oke, jadi kalau untuk mulainya nih, nanti dari Kang Torik sama Kak Widya aja ya, nanti untuk koordinasinya gitu. Jadi silakan kita langsung mulai aja, Kang Torik dan Kak Widya, dipersilakan. Udah, langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tarik Iqbar, lulusan angkatan 2017. Dan juga ada teman saya, Wit. Cari-cari sambil ini soalnya koordinasi di kerja. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Widya Febriani dan sekarang statusnya sudah lulus ya, sama kayak Torik seangkatan Sistem Informasi 2017. Oke, jadi pada kali ini mungkin mau sharing kali ya, Wit ya, soal sertifikasi terkait Ya, betul. ITSM. Jadi mungkin dari Widya ada yang mau disampaikan dulu mungkin, atau gimana? Dari Torik aja dulu. Oke, ya paling kalau apa ya, sertifikasi ya. Jadi sertifikasi ITSM tuh nanti itu yang pada umumnya sih biasanya yang diuji itu kan terkait tentang materi manajemen layanan IT, kan kalian udah pernah ngambil kan mata kuliah tersebut. Nah, jadi nanti yang diuji itu adalah keilmuan terkait ITAL khususnya gitu. Nah, cuman kalau yang nggak tahu ya, kalau yang di standar sama negara apakah udah ITIL versi 4 atau masih ITIL versi 3. Nah, cuman kalau dulu masih ITIL versi 3 buat yang diuji itu, buat dari materinya juga. Gitu sih kurang lebihnya. Kalau dari Widya gimana? Ya, betul. Kalau misalnya kemarin kan sempat baca juga ya untuk yang ITSM itu yang dari SKKNI itu ada beberapa yang perlu dijadiin apa ya namanya acuan gitu. Cuman kalau di tahun lalu itu penilaiannya itu full tes aja sih kita, karena mungkin online ya, jadi semuanya penilaiannya di tesnya. Kemudian untuk fokusnya sendiri itu ada kemarin tuh ada lima ya pengertian ITAL, kemudian terkait sama service strategi, desain, transition, operation, sama yang continuous service improvement. Gitu. Oke, ada lagi. Kalau paling apa ya? Kalau yang misalkan tesnya itu kan, kalau yang angkatan 2016 itu tuh ada tes juga sebenarnya, ada tes kayak eh, di tes secara materinya tuh bukan tes tulis tapi kayak wawancara gitu. Jadi kayak ditanya-tanya sejumlah pertanyaan, itu yang diuji. Nah, cuman nggak tahu kalau yang sistem sekarang seperti apa, dan juga kan standar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia juga kan mungkin udah berubah gitu standarnya. Nah, cuman itu tadi yang kata Kak Widya, yang diuji itu yang tentang ITIL sama service life cycle yang 5 tadi. Yang service design, service transition, operation, service continuous service improvement, sama service strategi, itu 5 itu. Kurang lebih seperti itu. Yang service ini ya,
Ini kemarin untuk yang kompetensi yang dinilai itu ada kurang lebih 6 ya. Itu yang PIK SM02 terkait dengan bagaimana kita melakukan atau menyediakan layanan berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana kita memberikan pelayanan IT sesuai dengan bisnis yang ada. Terus ada lagi memantau pelayanan prosedur tingkat layanan. Jadi prosedurnya itu seperti apa, eskalasinya kayak gimana. Terus selanjutnya ada memberikan pelayanan produk-produknya itu dengan sesuai dengan kebutuhan. Ini jatuhnya kayak service katalognya gitu. Yang selanjutnya itu ada menetapkan resolusi dan masalah terhadap seluruh aktivitas ataupun siklus hidup IT-nya, itu yang dimasuknya ke CSI tadi, yang Continual Service Improvement. Dan yang terakhir itu ada bagaimana kita untuk melakukan pengelolaan dari insiden yang terjadi. Nah, kemarin itu ini tuh bentuknya soal gitu kayak ERP ya, mungkinnya buat yang teman-teman yang sering ikutan prestasi itu soal-soalnya kayak gitu, cuman versinya nih pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi pilihan ganda soalnya 60 dan full bahasa Indonesia. Sebenarnya ini kan 60% ya ini ya, baru 60%, yang 40%-nya lagi itu biasanya tes tertulis atau misal bisa juga ada yang praktek gitu. Cuman kemarin kalau yang dari Inixindo itu semuanya full tes tertulis aja gitu untuk yang kelulusannya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak dari teman-teman? Sambil diskusi aja kali ya, langsung. Sambil diskusi mungkin kayak nanya apa gitu kan. Iya. Terkait tesnya gimana gitu. Gimana atau berapa lama sih untuk yang pelatihannya? Ya, mungkin teman-teman ada yang masih bingung kali ya, mungkin untuk di kayak gimana si pelatihannya gitu, apakah materinya itu nanti apa harus bagaimana gitu. Nah itu silakan langsung tanyain aja nih. Permisi Kak, numpang nanya. Boleh. Kalau nilai minimumnya itu berapa ya Kak? Nilai minimum Buat bisa lulus. Kemarin itu nilai minimum passing grade-nya itu kemarin 60. Oh, 60. Ya, passing grade-nya kemarin untuk yang ITSM itu 60. Tapi ini kembali lagi sama mungkin lembaganya ya, lembaga sertifikasinya itu ngasihnya berapa gitu. Cuman kalau kemarin Inixindo itu 60. Tuh. Kalau waktunya berapa lama Kak? Waktunya kemarin berapa ya? Kemarin itu 2 jam nggak sih? Ya. 2 jam ya, 2 jam. Pokoknya satu soal kita 2 jam. 2 jam. Oh, kalau soalnya full pilihan ganda atau ada esainya juga? Nggak ada esainya, full pilgan. Pilgan itu semua. Opsinya ada ABCD ya, 4. Oh, baik. Mungkin dari teman-teman lain. Cuman kalau misalkan yang terkait apa, ya mungkin nggak tahu ya kalau yang sekarang gimana sistemnya kan, mana tahu ada perubahan atau gimana. Cuman kan dari pengalaman kita ya pilihan ganda gitu. Cuman kalau yang dari 15, angkatan sebelumnya yang 16 sama 15 itu tuh ada wawancaranya juga sebenarnya, kayak di tes uji kompetensi secara langsung gitu, diuji analisa sebenarnya. Kalau dulu sih kayak gitu, ya. Cuman nggak tahu kalau yang sekarang gimana, apakah masih pilgan atau gimana gitu. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Ya itu silakan tadi Ardhani ya. Izin bertanya Kak, Bang, mengenai ini sertifikasi. Ini kan tadi ada informasi yang mengenai pembayaran ya, kan berarti itu kita bayar dulu. Nah setelah itu prosesnya itu ngapain lagi ya Bang Kak? Nanti kita udah langsung ada dari lembaganya kita langsung training atau kita perlu masukin apa gitu Kak sebelumnya? Dari siapa dulu? Motor dulu apa aku dulu? Ya udah dari ini dulu ya. Dari saya dulu. Jadi kalau kemarin itu sih
kan habis pembayaran itu nanti kayak masuk ke grup WA kan. Itu tuh jadi kayak komunikasi antara kita yang peserta sama nanti yang trainernya atau si pengajarnya gitu. Pembelajaran yang nanti didapatkan tuh seperti apa gitu buat tesnya. Nah, nanti prosesnya itu pembelajarannya tuh nanti training tuh kurang lebih 3 hari ya, Wit ya, kalau nggak salah ya. 3 hari kan? Ya, benar. 3 hari. Ya. Nah, 3 hari, habis 3 hari itu besoknya tes gitu. Di hari keempatnya langsung diuji kompetensi langsung. Kayak gitu sih. Mungkin dari Widya ada yang mau ditambahin? Paling kan ini kan satu kelompok besar gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu pasti tahapannya untuk yang pembayarannya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi emang dikumpulin dulu semuanya sudah membayar dan semuanya sudah dipastikan kalau namanya sesuai, NIM-nya sesuai. Nanti dari tim yang buat sertifikasi itu mempersiapkan 2 tanggalnya. Kapan kalian mau sertifikasi, terus surat izin untuk dispen ya, itu juga harus dibuat buat teman-teman karena kan itu kan memakan waktu 3 hari atau sampai 4 hari ya. 3 hari itu atau 2 harinya itu full untuk yang pembelajaran ataupun pelatihannya gitu. Dan itu biasanya waktunya dari pagi sampai sore dan itu full gitu. Nah nanti teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun ada yang belum paham itu biasanya langsung nanya di situ gitu, langsung sharing di situ. Nah setelah itu biasanya di hari ketiga itu beda-beda ya. Ada yang biasanya mungkin latihan soal ataupun ada yang ngasih case study baru di hari keempatnya yang sertifikasinya ataupun mengerjakan soal-soal yang buat tesnya gitu. Nah itu balik lagi ke masing-masing LSP. Jadi memang teman-teman juga harus mempersiapkan kondisinya fit, kondisinya fokus gitu ya waktu menerima sertifikasinya atau mengikuti sertifikasinya gitu. Oke Kak, berarti nanti setelah dibuat grup itu dari lembaga LSP-nya atau gimana Kak, Bang? Dibuat grupnya mungkin di sini siapa yang pernah mengikuti IC-nya dari Akbar apa siapa ya mungkin ya. Itu sebenarnya lebih ke koordinasi sama teman-teman aja gitu. Mungkin nanti linknya, terus apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Nanti kalau misalnya yang berhubungan langsung sama LSP-nya biasanya yang CPIC-nya aja gitu sih. Lebih ke situ. Oke Kak. Yang Berarti belum nanti Ya. itu ya Kak, setelah kita udah dikumpulin, ntar bakalan kita dikasih modul gitu buat uji kompetensi apa aja yang bakalan kita uji gitu. Ya, Apa betul. gimana? Nanti jadi di hari misalnya nih udah semua gitu kan pembayaran sudah selesai, terus waktu pelaksanaannya sudah dilaksanakan, biasanya nanti di akhir kegiatan itu nanti di-share modul-modulnya. Apa aja modulnya, kemudian mungkin ada bahannya ataupun kisi-kisi yang bakalan nanti keluar tuh bakalan di-share sama lembaganya gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak dapat materi gitu. Sih. Bahkan ada reportannya juga kok kalau tahun kemarin pengalamannya. Tuh. Kemudian untuk itu Kak, untuk tes sertifikasinya kan nanti kita bakalan belajar selama 2 hari 3 hari ya Kak, baru kita Ya, ujian gitu. Nah itu ujiannya kita serentak atau kita bisa pilih sendiri-sendiri gitu? ujiannya serentak. Kalau Oh, kemarin ya, kalau pengalaman kemarin itu ujiannya serentak. Jadi kayak model yang aku bilang tadi, yang misalnya kita kayak exam yang SAP kan bareng-bareng ya. Misalnya satu kelas kah atau satu grup, kayak gitu. Jadi bareng-bareng. Itu biasanya oke. kayak pakai web exam gitu lah. Ya, gitu. Terus nanti kalian biasanya kalau misalnya masih online itu wajib on cam gitu. Siap. Soalnya ada berapa Kak? Soalnya kemarin sekitar 60. 60. Jadi satu soal sekitar 2 menitan ya buat mikir. Iya. Soalnya Pokoknya 60. dikasih waktu, ya 60 soal. Dikasih waktu 60 soal 2 jam. waktunya 2 jam. Kan berarti kan 1 menit satu soal 2 menit. 1 menit doang. Berarti ini Kak, nggak ada bisa salah atau gimana? Bisa salah. Nah, ya aku bilang kalau misalnya si passing grade-nya itu nilai rata-rata lulusnya itu 60 gitu.
Oh, gitu. oke. Jadi Oke, Kak. tanya aja dari awal, misalnya ini bakalan soal atau apa, terus nilai apa ya minimum nilainya berapa. Nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih terkait sama kalau misalnya amit-amit ya ini ya kayak kita nggak lulus gimana? Nah kalau misalnya kalian nggak lulus biasanya tuh disuruh bayar lagi tapi berapa persennya gitu buat apa Tes ulang. remedial. Ya remet-remet. Buat remetnya berapa persen ya? Masih ingat nggak sorry? Sekitaran Nggak tahu sih, soalnya ini pas yang gue belum nggak ada yang Belum remet ada. soalnya. Nggak ada Iya, yang jadi remet. nggak tahu infonya. Jadi, yang penting kalian paham, pelajari kisi-kisi aja udah aman. Itu pokoknya modul yang dikasih nanti itu pasti bakal keluar semua kok gitu. Nggak mungkin nggak keluar gitu. Itu berapa modul, Kak, yang dikasih? 6. 6 modul. Ya, 6 modul. Ya, 6 modul. Ntar aku coba share screen kali ya. Mana ya? Oh, kalau mau sambil tanya, sekali tanya aja. Sambil aku cek si filenya. Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti tadi kan passing grade-nya 60 ya, Kak? Soalnya 60 gitu. Soalnya ada 60, passing grade-nya 60. Passing grade tuh jadi apa ya? Nanti kan kalau misalkan benar 60 kan 100 tuh. Nah, jadi Iya. kayak minimal nilai itu 60, itu berapa ya? Berarti benar mungkin 49 kali ya, nggak tahu juga sih. Sekitaran 49 ya? Iya, Ya. itu udah paling minimal gitu, bener 49 tuh. Iya, soalnya kalau soalnya 60 benar 60 rada gimana gitu. Gak apa-apa, memang bisa 100 kan. Terus itu Kak, Bang, soalnya beda-beda apa sama? Soalnya sama. Oh, soalnya Cuman, sama, alhamdulillah. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin bisa aja soalnya diacak atau jawabannya diacak gitu Iya, ya. kadang kayak gitu juga random soalnya. Jadi, Oh gitu. Yang penting fokus aja sama yang kita kerjain gitu. Nah ini modul-modulnya kemarin dapat itu ada 6 modul. Yang pertama itu yang pengenalan tentang apa sih ITAL, apa itu ITSM. Yang selanjutnya itu tentang servis strategi, bagaimana kita tahu dari strateginya. Habis itu desainnya, transisi, operation, sama CSI. Terus nanti ada kisi-kisi lah. Ya gitu sih Ada kurang yang mau lebihnya. ditanyain? Pak, Oke. itu Apa nih, modulnya Pak? nanti yang dikasih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Ya, Inggris. tapi soalnya bahasa Indonesia. Tapi soalnya bahasa Soal Indonesia. nanti pas ujiannya. Ya. Ya, soal di ujiannya bahasa Indonesia. Jadi apa ya namanya? Kalian kalau apa namanya harus benar-benar tahu gitu loh. Kadang soalnya tuh kayak menjebak gitu karena kan kalau pakai bahasa Indonesia kadang ada yang artinya itu ya itu, tapi kalau di bahasa Inggris tuh ternyata ada dua gitu, misalnya service apa atau apa gitu. Tapi kan sama-sama layanan gitu kalau di bahasa Indonesianya. Jadi harus teliti. Oke, Kak. Mau nanya lagi Kak, Bang. Ya boleh. Itu kan dikasih modulnya 6 ya. Ya. Itu untuk setiap tahun itu modulnya sama atau ada yang beda-beda? Kalau kemarin kan pakainya ITL versi 3 ya, berarti kan memang ada untuk prosesnya ada 5 itu. Cuman nggak tahu nih penyesuaian buat yang sekarang, apakah yang digunakan itu sudah yang terbaru ITL versi yang keempat. Nah itu kurang tahu juga kita. Makanya kita kan juga tanya ke teman-teman yang pada ngurusin ini, apa yang dipakai itu yang versi 3 ataupun yang versi 4 gitu. Oke. Terus itu kan soal ntar dites ya. Terus nanti itu kira-kira soalnya itu bakalan keluarnya random atau gimana? Dari 6 modul itu gitu. Jadi random aja ya. Oh, kalau itu sih kemarin sih aku dapetnya urut ya. Tapi ada beberapa soal yang kayak tiba-tiba muncul di sini, ada muncul di mana gitu. Tapi yang paling sering itu soalnya keluar itu terkait sama waranti. Waranti apa sih itu value gitu. Kemudian problem, apa pengertian problem, eviden.
Oke, Yang Kak. paling banyak Siap. di situs ya. Ya. Pen- Terus Kalau ada dari, oh ya, kalau dari saya mah kemarin soalnya random. Kan kalau Widya urutan tuh. Nah, kalau ya. saya tuh random gitu. Oke, Bang. Siap, Bang. Oke. Bang, Itu, Ya. dah sok. Duluan, Pli. oh iya. Jarak. Gak apa-apa dan duluan aja. Itu Bang, Kak, yang tadi kan di share screen ya modulnya. Itu boleh di-share apa enggak ya, Kak? Gimana ya? Soalnya ini sih kan katanya kan LSP-nya udah beda ya, Akbar ya, yang sekarang ya. Ya. Iya, Ya kan? Nah, Sekarang udah jadi LSP kan? iya LSP kalau info LSP apa? informatika kalau salah, LSP. Informatika ya. Nah, Nah, kan kalau kita kan LSP Nixindo kan, jadi mungkin materinya dari LSP Informatika sama Nixindo tuh beda gitu. Makanya jadi kayak kalau misalkan pun di-share, takutnya beda. Karena kan Ya, dari, takutnya beda. Bahkan iya, nanti takutnya versi si ITAL-nya beda gitu. mm-mm. Versi Oh, berapa? Cuman paling kalau misalnya di-share itu yang modul pelatihan. Oh ya, jadi ingat. Kalian nanti setelah sertifikasi biasanya diminta buat ngepresentasiin dari apa yang kalian udah dapat di pelatihan dan Oh sertifikasi iya, itu. Gitu. iya, iya. Mm. Oke, Udah siap-siap, pernah Kak. diceritain nggak sama bapaknya? Kita pernah parameter. sih jadi itunya yang nonton, Oh, yang jadi yang nonton, nontonnya dulu. Jadi nontonin. yang Nah, nontonin. iya, jadi kayak gitu. Nanti kalian bikin modul, kemudian bikin apa untuk presentasinya gitu ya. Mungkin per materinya apa. Kalau kemarin kan ada yang 5 gitu, berarti bikin 5 PPT, beda-beda. Nanti bagi-bagi sama teman-teman aja. Gitu. Terus nanti dipresentasiin gitu. Sharing knowledge lah, lebih tepatnya. Sharing knowledge ya ke teman-teman yang lain. Gitu. Terus kalau udah presentasi ngapain lagi, Kak? Kalau udah presentasi nanti bikin dokumentasinya, bikin apa Laporan. laporannya. Oh, oke, siap. Makasih, Kak, Bang. Oke, Yuk, sama. sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kak, sorry Kak, mau nanya. Nanti tuh cara ngerjainnya tuh kayak kita ngerjain SAP gitu nggak sih Kak? Misalkan ada soal nih kata kuncinya, misalkan layanan, terus kita dikasih modul kan nanti, apa gimana? Misalkan dikasih modul nih, terus kita nge-search kata kuncinya layanan, gitu apa gimana? Kayak gitu apa gimana Kak? Nanti cara ngerjain soalnya. Oh, open book apa close book gitu ya? Iya, Kemarin aku tuh kayaknya close book deh. Iya nggak sih? Yes. Kemarin Yes. iya kan close book ya? Iya, kelas book. Ya cuman itu mah balik ke kalian aja lah. Nah, ngerti lah bahasa sama paham lah ya. Nah, juga ya. Cuman Oke. kalau dari pribadi sih nggak ngelihat kok. Cuma alhamdulillah lulus. Siap Kak. Cuman memang nggak ini sih kayak apa ya, materinya juga nggak bakal jauh dari apa yang dijelasin sama nanti trainernya gitu dari pihak LSP apa? Berarti kan nanti kalian dari informatika kan, LSP informatika. Nanti diajarin sama trainernya nggak bakal jauh dari situ kok. Pasti bakal muncul juga di soal gitu. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Ada mau ditanyain lagi nggak? Yo, makasih Kak, banget izin sih bertanya. udah tanya tuh. Udah mulai Ini soalnya lebih ke analisis atau gimana ya? Untuk soalnya sendiri. Dua-duanya. Ada yang analisis, ada yang Iya. teori. Tapi lebih banyak teori sih. Lebih banyak teori. Iya. Baik Kak, terima kasih. Yuk, sama. Yang tadi ada yang Akbar Ada nanya lagi? tadi. Ya, Akbar mungkin. nanya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih dari teman-teman. Oke. Udah saya nyoba tanya nih ya. Kita mau nanya nggak sih? Kak, ya. Kalau kita kan tahu kalau teknik belajar pasti berbeda ya. Cuman kita pengen tahu nih gimana sih teknik belajar dari Kang Torik sama Kak Widya gitu buat lulus di sertifikasi ini gitu. Gimana, Bar? Berarti caranya gitu.
Ya, teknik belajarnya Kak, mungkin ngafalin Ya, lah atau ngapain gitu. mungkin karena ini ya, kan dulu tuh kita kan istilahnya udah belajar manajemen layanan juga kan mata kuliahnya, dan kebetulan relevan gitu sama yang diajarkan di kampus sama yang diujikan gitu. Jadi kadang kayak kita kalau dari pribadi ya, kalau pribadi sih nge-review apa yang diajarin dulu gitu. Ditambah sama modul yang dikasih dari pihak LSP-nya sama materi yang di semester semester 6 gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya mah. Kalau dari Widya gimana? Kalau dari dia karena dia belajarnya lebih suka dengerin, jadi direkam dulu, baru itu didengerin lagi, habis itu dicatat poin-poin pentingnya apa aja gitu, apa sih yang dimaksud ini gitu, jadi bisa diulang-ulang lagi nih, apa yang apa namanya, poin mana sih yang kita belum ngeh gitu. Jadi habis itu kita bikin, mungkin kalau lebih suka ke visualisasi mungkin digambar-gambar atau dibikin apa mind map-nya kayak gimana, sama dipelajari benar-benar di visi-visinya karena itu hampir 100% itu keluar. Thank you banget Kak. Nah, terus untuk apa? Nah, ini mungkin ada juga teman-teman yang masih bingung. Untuk kita kan dibagi-bagi grup nih. Nah, itu grupnya itu dipakainya kapan gitu Kak? Pas kita selesai sertifikasi atau pas kita presentasi atau pas buat dokumentasinya gitu. Pembagian grup ininya ya pas sekarang ya. Itu sih pas kalau kita pas ini sharing knowledge sih sama bikin laporan itu yang kelompok itu kalau dulu. Cuman kalau Widya gimana? Kan beda sih soalnya kan kalau saya Iya, tuh tesnya di semester 8 sertifnya kan. Ya, ya. Kalau Widya kan di semester 7. Mungkin dari Widya gimana? kalau dari dia sendiri sih udah dibikin grupnya dari awal, udah janjian dulu gitu. Jadi bisa saling backup dari teman-temannya. Atau mungkin nanti sekalian, kan kita udah tahu ya bakalan ngapain nanti setelah sertifikasi. Jadi ancang-ancang pembagian dulu tugasnya nih, siapa yang bikin kerjain apa. Jadi kita sudah dicil duluan gitu. Jadi begitu selesai sertif langsung kerjain semuanya. Jadi selesainya bisa lebih awal gitu. Jadi itu sebenarnya strategi teman-teman aja sih, pengennya cepet-cepet kah atau seperti apa gitu. Kan kalau misalnya kita udah selesai di awal semua, misalnya ada tugas dan lain sebagainya kan lebih enak ya, karena yang tugas-tugas utamanya sudah selesai gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita tinggal ngumpulin kayak dokumentasinya, upload apa gitu kan, tinggal dikumpulin semuanya. Terus mungkin bisa sambil apa ya, sharing ataupun belajar bareng sama teman-teman gitu. Kalau misalnya presentasinya kah, atau mungkin kalau aku pahamnya sampai sini nih gitu, kamu menurut kalian kayak gimana sih gitu. Jadi saling tukar pendapat atau tukar pikiran atau saling belajar bareng gitu sih. Makasih banyak nih Kak Widya dan Kang Torik. Nah, kalau pertanyaan saya sih dari situ sampai situ aja ya. Kalau teman-teman yang lain nih bisa digali-gali lagi lah. Mumpung ada dua narasumber yang udah bereksperience ikut sertifikasi di sini, silakan nih teman-teman. Aja gitu. Boleh ke WC nggak Kak? Boleh ini nggak? Atau apa gitu. Masih malu-malu, kalau enggak ntar aku gantian aku tanyain gimana. Nah, itu boleh tuh Kak, biar kita ke-trigger. Mungkin masih nggak kebayang juga mau nanya apa gitu ya Kak ya. Tanyain Wid. Ntar dikira di asesmen duluan. Karena nggak ada yang mau Kalau nanya. sebelumnya, kalau planningnya ini si sertifikasi itu apakah setelah UTS atau sebelumnya UTS apa gimana? Atau setelah, gimana Bar? Gimana Kak? Kurang terdengar. Si sertifikasinya itu setelah UTS kah atau sebelum? Kalau secara general sih Pak Rahmat minta secepatnya gitu. Tapi Secepatnya kan?
Kalau untuk fixnya itu ya setelah berarti pekan depan ya, pekan ke-5, terus 6 dan 7. Jadi 7 tuh sebisa mungkin udah selesai gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang apa ininya mic-nya nggak bisa, mungkin bisa nanya di kolom chat juga nggak apa-apa, sambil ditanyain aja gitu ya. Mungkin bingungnya di mana, atau takutnya di mana, atau pengen belajarnya, atau kelompoknya apakah sudah terbentuk kah, atau kayak gimana, bisa banget ya ditanyain aja. Tuh. Udah gak ada pertanyaan nih. Nggak ada tanya lagi. Itu gimana? Ya Ada gimana? diem-diem. Sayang nih teman-teman. Mungkin apa lagi ya? Kalau misalkan mau sedikit gambaran sih, nanti kalian coba aja cari-cari materi terkait ITL versi 3. Takutnya memang standarnya itu masih tetap sama menggunakan ITL versi 3 gitu. Dari Indonesianya gitu kan, dari BNSP-nya gitu. Jadi nanti ya sedikit apa ya, searching-searching sih tentang ITL versi 3 itu apa gitu. Kan kalau kalian kan Manlay-nya kan udah ITL versi 4 kan. Mungkin perbedaannya sih nggak terlalu banyak ya. Cuman yang ngebedainnya ada itu sih, ada service life cycle tadi itu yang 5 service life cycle itu. Nah, kalau yang ITL versi 4 tuh ada nggak sih, Bar? Kalau kemarin tuh ada nggak dijelasin? Oh, belum sih kan. Gitu ya. Oh enggak, iya soalnya kan lebih lebih ini kan lebih fleksibel kan soalnya. Karena kan udah nggak terpatok ke service life cycle lagi kan. Jadi kayak per practice-nya kan. Apa? ETL service manajemen practice-nya kan yang dikelola tuh atau ada permasalahan itu kan. Kalau yang versi 3 tuh yaitu patokannya ke service life cycle itu yang 5 tadi yang dari service strategi, service design, transition, operation sama continual service improvement. Nah, itu aja 5 itu kalian cari materinya. Itu sih kuncinya ITL versi 3 tuh yang 5 itu. Itu sih. Tanya nih, Sok Yo, teman-teman. yang mau ditanya Nah tuh, silakan. itu cantik tuh. Izin bertanya Bang Kak, Yuk, boleh. untuk hasil akhir dari ujiannya itu dimasukkan ke nilai matkul ini apa hanya untuk pengambilan sertifikatnya saja? Ya, kasih. Untuk pengambilan sertifikat dan juga masuk ke nilai. Iya, jadi hasil dari kalian ikut ujian ini tuh nilai buat matkul sertif juga. Ada nama apa komponen penilaian uji kompetensi ya? Atau apa gitu lupa. Iya, masuk ke Itu situ. ada tiga penilaian. Jadi dari nilai dari dosen kalian yang Pak Rahmul, terus ada nilai dari sertifikasi tes tertulisnya, sama nilai praktek gitu. Nah, nilai prakteknya itu aku kurang tahu sih itu penilaian dari mana, tapi ada 3 komponen itu waktu kemarin gitu. Dia penentu juga sih itu yang apa? Yang kelulusan kalian. Karena itu yang uji kompetensi itu lumayan gede sih komponennya. Kalau nggak salah Wit ya? Benar. Ya kan yang tes tuh ya. Jadi kalau bisa ya maksimal mungkin lulus gitu. Karena ngaruhnya gede banget di nilai matkul kalian gitu. Itu sih paling. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Filza nanya Filza, diem-diem aja. Belum Kak, belum ada pertanyaan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain gitu.
Ya mungkin siapa? Itu Fadil Rozi ya, selaku ketua ISG ini. Pasti adalah pertanyaan yang kita nggak kita bayangkan gitu. Silakan Fadil. Pertanyaan? Oh, ini Cantika dan nanya nih. Biaya Biaya administrasi sama dengan tahun lalu, Kalau Pak. tahun ini 1,5 ya. Setahu aku kemarin ada yang bilang 1,5. Nah, tahun lalu itu karena banyak kan di tahun aku di semester 7 itu tuh 900. Kalau di Iya. Torik nggak tahu tuh di Torik berapa kenanya. Kenanya di 1,5. Soalnya kan kemarin itu yang ngambil ITSM cuma ber-6. Soalnya kan itu tuh yang semester, harusnya kan itu matkul semester 7 kan. Cuman ada beberapa orang yang ngambil di semester 8. Ya, jadinya yang ngambil ITSM itu cuman ber-6. Nah, itu ber-6 tuh dikenanya 1,5. Kalau di Widya kan semester 7 kan itu banyak banget ya. Banyak, Makanya ada jadinya 40 sampai 50-an, makanya bisa ya kena 900. 900 gitu. Itu sih. Kalau yang tahun sekarang mungkin dari lab gimana? Ngobrol sama LSP-nya. 1,5 juga nggak, Bar? Itu sebenarnya yang ngurus itu AUL sih kalau untuk eksternal. Oh iya. Memang, Iya bang, 1,5 bang. Tadi ada informasinya. Oh, ya berarti sama sih. Cuman ya berharap aja tuh kan lumayan kan nih berarti 36 orang kan. 36 orang sih harusnya. Lagi kan nggak satu sertif doang kan, itu kan sama yang sertif EA juga. Itu mah balik lagi ke ini sih, ke dari pihak lab ya, diusahakan aja. Insya Allah. Nego. Itu, itu sih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Chat, silakan. Kalau enggak, ini mau ditutup nih sama saya nih. Pertanyaan terakhir nih, Kang sama Kakak. Terakhir saya mau nanya lagi Oh, boleh nggak? silakan. Nah, boleh. Saya mau nanya ini bang, Kak. Ini kan jadi nama sertifikatnya supervisor MLTI ya. Itu maksudnya gimana Kak? Ada supervisor, ada manajer. Saya kemarin baca juga gitu Kak. Mungkin dari Widya dulu, mungkin mau ini. Kalau kemarin yang punya Widya itu namanya tetap sertifikasi untuk IT manajemen, IT service management namanya. Oh gitu. Mungkin kalau bentukan sertifnya sebentar ya, sambil dicariin mungkin Torik sambil mau. Oh iya. Ntar ada nih. Tuh, jangan share screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Belum. Masih belum kelihatan ya? Udah. Bang. Udah. Nah, jadi kayak gini sih. Jadi yang kalau kita tuh dulu kompetensinya di manajemen of information technology service. Terus kompetensi yang diujinya tuh providing IT service to fit your business run gitu. Kayak gitu sih kalau yang saya mah. Kalau Widya sama nggak? Ya, sama-sama. Sama ya? Berlakunya buat 2 tahun ya teman-teman. Oh ya, jadi yang si BNSP itu berlakunya cuma 2 tahun sertifikasi nasional tuh. Berarti kalau tahun sekarang berarti sampai tahun 2023 berlakunya gitu. Kayak gitu sih. Oke Kak, Bang. Makasih Bang Kak. Yuk, sama. Ada mau ditanyain lagi mungkin? Itu yang nanya di record, tenang aja ya. Nanti ini recordnya sama Pak Rahmat bakal di-upload di LMS. Jadi yang ketinggalan mungkin ada urusan gitu. Nah, silakan nanti bisa dicek aja LMS-nya. BTW saya bukan ini ya. Bukan dari lab aja, membantu-bantu. Oke, ya udah teman-teman, makasih banyak yang udah bertanya. Itu membuka peluang juga nih buat knowledge kita jadi supaya lebih ngerti lagi mengenai
sertifikasi, saya mau rekap dulu nih. Jadi materi yang diujikan itu kan tentang mengenai IT ya, terus ITIL-nya kita masih belum tahu apakah yang versi 4 atau 3 gitu. Kalau misalkan yang versi 3 berarti kita fokusnya ke service strategy, design, decision, operation, dan continual improvement. Nah, terus tadi ada tambahan juga untuk angkatan yang 2016 yang 2 tahun lalu itu dia ada tes wawancara gitu. Nah, cuman kita belum tahu juga kalau yang kita seperti apa. Lalu untuk nilai minimumnya itu 60 passing grade-nya dari 100 ya, teman-teman. Jadi bukan 60-60. Cuman memang ada 60 soal gitu aja. Terus proses pasca pembayaran itu gimana gitu. Nanti kita masuk ke grup WA untuk peserta dan trainer, lalu training 3 hari, hari keempat tes. Jadi 2-3 hari itu pelatihan, dan kita juga harus ngurusin surat izin dispennya. Nah, nanti ada yang latihan soal, ada yang case study untuk pelatihannya gitu. Lalu nanti mengerjakan latihan soal yang diuji, dan di akhir kegiatan bakalan dibagikan modul atau kisi-kisi untuk sertifikasinya. Nanti setelah itu biasanya presentasi apa yang sudah dipelajari saat pelatihan, itu ke adik tingkat, ke teman-teman sebaya gitu, sharing knowledge. Lalu setelah itu kita buat dokumentasi atau laporan hasil pelatihannya ya. Nah, jadi itu terus juga tadi dapat insight baru atau dapat ini ya, tambahan cara belajar gitu, review apa yang dipelajari di kampus, tambah apa yang sudah kita pelajari di LSP gitu. Kalau Kak Widya tadi direkam dan ditulis ulang yang penting-pentingnya gimana gitu. Jadi benar-benar pelajarin apa yang sudah disampaikan gitu. Nah, terus untuk nilai, nah nilai gimana tadi hasil akhir ujiannya itu jadi masuk ke nilai matkul pelatihan dan sertifikasi. Ada nilai dari dosen, sertifikasi, dan juga nilai dari praktik. Nah, itu ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Saya berterima kasih banyak untuk Kang Torik dan juga Kak Widya Febriani yang udah menyempatkan waktunya buat sharing knowledge-nya gitu untuk kita-kita supaya kita lebih prepare lagi nih buat nanti sertifikasinya gimana. Itu aja. Ada yang mau disampaikan Kang Torik sama Kak Widya sebelum kita tutup full? Ya, makasih banyak ya buat kesempatannya. Ya, Kalau ada yang ditanyain lebih lanjut boleh banget ya. Mungkin nanti bisa hubungi Torik atau Widya. ya mungkin kalau dari saya juga terima kasih banyak buat dari pihak lab ya udah ngehubungin, dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya gitu. Paling kalau pesan sih jaga kesehatan aja ya. Apalagi kan kalau misalkan kalian mau ujian nih, kan itu ujiannya lumayan 2 jam ya. Jadi jangan lupa makan minum gitu kan. Makan dulu kan, sarapan dulu. Terus kayak yang hari pelatihannya juga kan lumayan lama tuh, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya, Wit ya? Sampai asar ya kalau nggak salah ya. Nah, ya itu jadi kalian udah prepare aja gitu. Itu ada waktu istirahatnya juga kok. Kayak gitu sih paling dari saya. Oke, berarti kita cukupkan di acaranya pas 16.35, meskipun maksimal 16.45 sih. Tapi supaya cepat selesai, terima kasih banyak kawan-kawan yang udah datang. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung live ya, teman-teman. Sebentar. Record udah dimatiin, Bang.